Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang pada acara mini webinar urgensi CISG di Indonesia. Acara mini webinar ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi komponen penilaian ujian akhir semester kelompok 3, kelas Hukum Kontrak Internasional B, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tamara Putri Berliani yang pada kesempatan kali ini akan memandu acara hari ini sebagai moderator. Sebelum kita masuk kepada mata acara, izinkan saya untuk membacakan rules pada webinar ini terlebih dahulu. Rules yang pertama adalah peserta diwajibkan untuk memasuki ruang Zoom 15 menit sebelum rangkaian acara dimulai. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keempat, peserta diwajibkan untuk mengganti nama dengan format instansi _ nama dengan contoh FH4 _ Rafli. Dan rules yang terakhir adalah peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung masuk kepada pemaparan materi dari Saudara Amrudafa Tahirsyah. Saudara Amrudafa Tahirsyah merupakan salah satu arbiter dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saya persilakan kepada Saudara Amru untuk mempresentasikan materinya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas the kind introduction. Selamat siang semuanya, para partisipan. Perkenalkan saya Amrudafa dan kebetulan saya diundang oleh para panitia luar biasa untuk menghadiri acara webinar pada hari ini. Ya, menimbang time is of the essence, saya akan langsung memulai saja kepada pemaparan materi yang akan saya berikan terkait urgensi CISG di Indonesia. Tapi sebelum saya lanjutkan ke substansinya, saya akan memberikan preface terlebih dahulu. Apa sih CISG? Jadi, United Nations Convention on International Sales of Goods, atau yang kerap disebut sebagai CISG, itu merupakan suatu konvensi yang sering kali dianggap sebagai salah satu perjanjian internasional tentang kegiatan komersil internasional yang paling berhasil. Kenapa paling berhasil? Itu didukung dengan 3 fakta sebenarnya. Pertama, terdapat 90 negara yang telah meratifikasi CISG. Dan kedua, dapat diperkirakan berdasarkan hasil riset dari jurnal-jurnal tertentu bahwa CISG itu dapat berlaku kurang lebih 80% transaksi global cross-border. Ini sangat banyak menimbang, banyak sekali saat ini kegiatan perdagangan dilaksanakan antar negara. Lalu, ini salah satu yang sangat baik juga dari CISG, banyak sekali ahli hukum yang menilai bahwa tata cara penulisan CISG ini itu sangat baik karena ketentuan-ketentuannya itu langsung bersifat straightforward, jadi tidak ada klausul-klausul yang membingungkan para praktisi hukum. Jadi CISG itu dibentuk dengan menitik beratkan kepada kegiatan transaksi komersial internasional, dan tantangan saat ini yang akan saya bahas nanti lebih lanjut itu adalah kondisi negara kita. Walaupun sudah banyak negara meratifikasi CISG, namun hingga saat ini Indonesia masih belum meratifikasi CISG. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan sedikit list apa saja yang akan saya bahas pada hari ini. Jadi saya akan membahas pertama tadi sudah saya sebutkan apa itu CISG, latar belakang dibentuknya CISG, prinsip dan skemanya, serta saya ingin memberikan suatu pencerahan kepada teman-teman peserta webinar hari ini, mengapa Indonesia tidak meratifikasi CISG, dan kenapa hal ini sangat penting bagi Indonesia untuk meratifikasi konvensi tersebut. Baik, kepada panitia, apakah boleh bisa next slide? Baik, terima kasih panitia. Jadi, CISG itu pertama kali muncul kapan? Jadi pada 17 Desember 1966, berdasarkan resolusi PBB nomor 2025 pada sesi ke-21, United Nations Commission on International Trade of Law atau UNCITRAL itu diciptakan.
Jadi UNCITRAL ini bertujuan untuk mengunifikasi dan mengharmonisasi hukum perdagangan internasional yang saat itu sudah banyak terkumpul namun tidak memiliki suatu bentuk tekstualnya. Jadi bagaimana cara UNCITRAL mencapai tujuan tersebut? Itu UNCITRAL memiliki mandat untuk menerbitkan instrumen hukum baru. Tentunya pada bidang hukum komersial internasional. Berdasarkan semangat serta draft dari International Institute of the Unification of Private Law atau UNIDROIT tahun 1930, UNCITRAL ketika melaksanakan konferensi Wina pada tahun 1980 akhirnya berhasil membentuk CISG itu tersendiri. Dan kemudian CISG mulai diratifikasi oleh negara-negara pembentuknya dan mulai entry into force pada 1 Januari 1988. Fungsi dari CISG ini esensinya adalah memberikan suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan komersial dan negara-negara dalam melakukan transaksi internasional, cross-border of course, sehingga CISG sering disebut sebagai substantive law dalam penerapan hukum perdagangan internasional. CISG memiliki ruang lingkup yang tentunya apabila berlaku akan menjadi hukum substantif dari suatu kontrak perdagangan barang apabila para pihak yang mengadakan transaksi, pertama, merupakan negara ratifikasi CISG, atau kedua, ketika hukum internasional privat atau conflict of laws itu mengarahkan para pihak untuk mengaplikasikan hukum dari negara ratifikasi CISG. Hal itu dapat teman-teman peserta webinar lihat langsung pada artikel 1A dan 1B dari CISG itu sendiri. Baik, kepada panitia boleh next slide? Boleh next slide lagi? Baik, terima kasih panitia. Dan sekarang saya akan menjelaskan skema atau sebenarnya CISG di breakdown menjadi beberapa bagian agar lebih menghemat waktu. Jadi bagian pertama dari bab 1 hingga bab 2 atau teman-teman bisa lihat di sini pasal 1 hingga pasal 13 itu membahas tentang scope of application dan ketentuan umum dari CISG. Maaf. Lalu bagian kedua pada pasal 14 hingga pasal 24 CISG itu mengatur tentang aturan pembentukan kontrak. Jadi bagaimana suatu kontrak bisa di execute oleh para pihaknya itu diatur pada pasal 14 hingga pasal 24 dari CISG. Lalu bagian ketiga, ini seringkali disebut sebagai isi penting dari konvensi ini, yaitu tentang penjualan barang atau sales of goods, yang disebutkan pada pasal 25 hingga 29, dan peraturan-peraturan lainnya, seperti ketentuan umum penjualan barang, kewajiban penjual, ganti rugi atas pelanggaran kewajiban, kewajiban pembeli, ganti rugi atas pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, dan pengalihan resiko. Ini semua sudah tercakup pada bagian ketiga dari CISG ini. Lalu pada bagian keempat berisi ketentuan yang tentunya biasa berlaku bagi penjual dan pembeli terkait dengan melakukan antisipasi terhadap pelanggaran. Lalu CISG juga mengatur terkait penjual pengangsuran, tindakan ganti rugi, pengurangan kerugian, dan hak atas bunga lainnya. Lalu tentunya pada setiap konvensi internasional, bagian terakhir tentu akan membahas tentang implementation, ratifikasi, aksesi, maupun reservasi dari konvensi tersebut. Boleh lanjut, panitia? Jadi berdasarkan penjelasan dan pembagian dari CISG secara singkat sebelumnya, saya di sini ingin menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang sangat ditekankan dalam CISG dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip yang ditekankan oleh CISG adalah otonomi para pihak, di mana para pihak bebas untuk mengecualikan CISG atau mengurangi ketentuannya, dan hal itu diatur pada pasal 6 CISG. Lalu, kebebasan bentuk. Maksud kebebasan bentuk ini adalah bentuk dari kontrak itu sendiri. CISG menjelaskan tentu pada pasal 11 bahwa kontrak itu tidak harus serta-merta dalam bentuk tertulis. Kontrak selama dia ada approval dan ada offer, approval dan acceptance, itu tidak perlu dibuat secara tertulis. Lalu prinsip berikutnya adalah CISG ini menekankan pengakuan kebiasaan atau customs transaksi perdagangan transaksi barang internasional. Selain itu, CISG juga mengedepankan upaya untuk tetap menjaga keutuhan kontrak
dengan mengizinkan upaya-upaya mediasi terhadap pemenuhan prestasi yang defektif. Serta CSC juga membatasi nih, hak untuk mengakhiri kontrak karena fundamental breach. Lalu yang terakhir, dapat saya simpulkan adalah prinsip yang ditekankan pada CSC juga itu adalah penangguhan klaim atas cedera janji akibat force majeure. Boleh lanjut, panitia? Di sini saya ingin memberikan penjelasan sedikit terlebih dahulu mengapa CSC itu penting dan kenapa sih CSC sering dianggap sebagai suatu convention yang praktikal dalam konteks international trade law. Jadi CSG itu tentunya yang sudah saya sebutkan di awal dibantu dengan fakta bahwa 80% transaksi global cross-border, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Cina, itu telah meratifikasi dan menggunakan CSG sebagai salah satu alternatif dalam penentuan substantive law dalam perdagangan internasional. Tentunya apabila para pihak tidak ingin menggunakan jurisdiction atau hukum substantif dari salah satu counterparties-nya. Boleh lanjut, panitia? Mohon maaf, ini sepertinya di sini ada kesalahan teknis di mana foto yang ada, yang seharusnya ada di dalam presentasi ini tidak muncul gitu ya. Mungkin mau dilanjut saja atau bagaimana, Pak? Oh, boleh. Panitia silakan langsung lanjutkan saja. Tapi saya ingin memberikan sedikit aja. Jadi sebenarnya di peta persebaran yang hilang ini, hampir semua benua yang ada di dunia itu sudah meratifikasi CSG ini dan sudah membuat CSG entry into force di negara-negara tersebut. Hanya di beberapa belahan dunia saja di mana hal tersebut CSG tidak di-apply. Salah satu tentunya Indonesia dan sebagian besar negara di Afrika. Boleh panitia untuk selanjutnya? Di sini nih, saya akan baru masuk ke bagian seru dari kajian webinar kita pada hari ini. Mengapa Indonesia tidak meratifikasi CSG? Jadi berdasarkan materi yang telah dikumpulkan oleh tim Bani beserta saya, kami menemukan bahwa walaupun meskipun Indonesia pertama merupakan negara kepulauan terbesar, negara peringkat 4 dengan jumlah populasi, dan satu negara demokrasi yang terbesar, Indonesia hingga saat ini masih enggan untuk meratifikasi CSG. Dan hasil penelitian kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua alasan yang paling besar mengapa Indonesia tidak meratifikasi CSG. Pertama, karena political decision, dan kedua, CSG ini tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi mungkin untuk poin pertama, political decision, sebenarnya hingga saat ini, berdasarkan hasil riset dan terbitan jurnal-jurnal terpercaya, sudah banyak negara-negara yang berupaya untuk mengajak pemerintah Indonesia untuk meratifikasi CSG. Namun pemerintah kita tetap bersifat netral dan tidak menanggapi hal tersebut. Walaupun sebenarnya sudah diterbitkan naskah akademik oleh salah satu teman saya pada tahun 2013 yang bekerja pada BPHN terkait urgensi ratifikasi CSG, Indonesia masih tetap saja diam. Karena alasan yang kami temukan adalah Indonesia baru melewati masa-masa krisis ekonomi, sehingga banyak para ahli hukum dan ahli politik menafsirkan bahwa ini menjadi suatu keputusan oleh Indonesia bahwa tidak terlebih dahulu untuk mementingkan ratifikasi CSG dan menggunakan hukum-hukum lainnya dalam pelaksanaan kontrak perdagangan internasional. Lalu alasan kedua, ini ada hubungannya ya, teman-teman peserta webinar dengan poin pertama. Karena tidak menjadi salah satu focal point dalam political decision, tentunya jadi ini tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Ratifikasi CSG menjadi urusan yang tidak diprioritaskan oleh Indonesia karena Indonesia lebih fokus untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang lain dan menetapkan kebijakan yang menurut lebih penting. Seperti contohnya Omnibus Law ataupun yang paling recent saat ini tentunya teman-teman pasti mengikuti penanganan dan upaya pengembalian kegiatan ekonomi pasca pandemi. Sebenarnya apabila kita meninjau dengan negara-negara lain, hal ini juga pernah terjadi. Pertama, kami memberikan contoh pada negara Inggris, di mana mereka beranggapan bahwa CSG ini belum diperlukan oleh Inggris,
tidak diprioritaskan. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki peraturan perundangan sendiri dalam Sales of Goods Act tahun 1979 dan The Supply of Goods and Services Act tahun 1982. Menurut pemerintah Inggris, peraturan perundangan tersebut sudah mencakupi perdagangan internasional yang di-cover oleh CISG. Sehingga banyak ahli hukum di Inggris dan ambil keputusan di Inggris belum menetapkan hal tersebut atau ratifikasi CISG sebagai suatu urgensi. Apabila saya boleh mengutip salah satu ahli hukum yang membuat jurnal juga di Journal of Law and Commerce, Bapak Moss, banyak yang dia beranggapan bahwa if it ain't broke, don't try to fix it. Dan hal serupa uniknya juga terjadi oleh Jepang, di mana pada tahun 1990, pada awalnya Jepang sebenarnya sudah siap untuk meratifikasi CISG. Namun ketika masa itu, naasnya Jepang memasuki masa-masa krisis ekonomi. Kemudian pemerintah Jepang menunda keputusan untuk meratifikasi CISG dan memfokuskan untuk mengembalikan keadaan ekonomi nasional terlebih dahulu, baru kemudian Jepang meratifikasi CISG pada tahun 2008. Berdasarkan presiden dari kedua negara tersebut, sebenarnya dapat kita justifikasi mengapa Indonesia pada saat ini belum memprioritaskan CISG, meratifikasi CISG sebagai salah satu agendanya. Namun di sini saya ingin menjelaskan mengapa Indonesia itu sebenarnya harus memiliki sense of urgency untuk meratifikasi CISG dan menyadari pentingnya CISG bagi Indonesia ke depan. Kepada panitia boleh ke slide berikutnya. Baik, terima kasih. Ini sebelum masuk ke opsi ini sebenarnya sangat menarik, teman-teman pemateri. Namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengapa urgent sekali Indonesia untuk meratifikasi CISG. Pertama, itu untuk mempertegas hukum kontrak perdagangan internasional di Indonesia. Jadi pasti tentunya kalian calon-calon ahli hukum, kalian sudah sadar saat ini, Indonesia tidak memiliki regulasi spesifik atau khusus terkait kontrak perdagangan internasional. Karena kita sejak memproklamasikan kemerdekaan hingga saat ini kita masih berpegang teguh pada instrumen hukum peninggalan penjajah kita, yaitu Kitab Undang Hukum Perdata. KUHP menjadi sumber utama bangsa Indonesia tentang kontrak. Negara-negara hendak membuat satu kontrak dengan Indonesia, paham bahwa sebenarnya KUHP tidak memiliki peraturan khusus terkait kontrak internasional. KUHP hanya mengatur dasar-dasar bagaimana suatu kontrak dapat valid di mata hukum atau di mata jurisdiksi Indonesia. Jadi ketika Indonesia melaksanakan suatu kontrak internasional, karena juga Indonesia tidak meratifikasi CISG, tentunya berarti Indonesia akan mendapatkan kontrak dengan substantif law kontrak tersebut either menggunakan national law Indonesia ataupun dari negara lainnya. Ini berarti apabila teman-teman dapat memproses, ini mengimplikasikan bahwa Indonesia, kita, apalagi pelaku-pelaku bisnis, akan memiliki opsi yang lebih terbatas dalam penentuan hukum sebuah kontrak internasional. Kenapa? Karena walaupun esensinya KUHP memuat prinsip otonomi daerah, prinsip otonomi para pihak, namun ketika sebuah perusahaan atau pebisnis hendak menggunakan CISG, muncullah sebuah limitasi, karena Indonesia bukan merupakan negara anggota CISG. Ini akan saya coba tarik contoh kepada pasal 95, di mana beberapa negara telah membuat reservasi pada sesuai dengan ketentuan pada pasal 95, sedangkan dengan melakukan reservasi tersebut, praktisi bisnis Indonesia itu terpaksa untuk menggunakan hukum nasional dari baik itu Indonesia maupun mitra mereka, dan kemungkinan besar pasti akan menggunakan hukum dari negara lain, karena bahkan negara-negara tahu bahwa hukum kita, khusus untuk hukum kontrak internasional, itu cukup tertinggal dan tidak dapat menjawab tantangan-tantangan pada masa modern ini. Lalu kedua, keuntungan dari ratifikasi CISG adalah menghindari conflict of laws yang sudah saya sebutkan di awal sebelumnya. Jadi apabila Indonesia telah menjadi bagian dari CISG, jika pengusaha muda Indonesia terikat dalam kontrak internasional yang tunduk pada hukum Indonesia dan memilih untuk tidak mengecualikan penanggung konvensi ini, bila ada perselisihan kontrak, CISG akan langsung berlaku secara otomatis berdasarkan provision dari pasal 1A dari CISG maupun 1B CISG.
Dengan demikian ini akan menjadi suatu manfaat yang luar biasa ya untuk menghindari konflik hukum di depan suatu pengadilan, karena hakim akan mengacu pada CISG sebagai sumber hukum utama, atau dalam konteks arbitrase tentunya arbiter. Saya akan misal saya dalam kondisi tersebut, saya akan bisa langsung mengacu pada CISG sebagai substantive law. Lalu yang terakhir, dari segi ekonominya, dengan meratifikasi CISG ini dapat menstimulasi pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan. Karena CISG ini memberikan banyak kemudahan kepada para pebisnis untuk memiliki suatu kepastian hukum. Selain itu, dengan model CISG yang sifatnya peraturan-peraturan lebih elastis, komunitas bisnis akan selalu memiliki opsi untuk memilih menggunakan atau tidak mengaplikasikan CISG. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, dinyatakan dalam pasal 6 CISG bahwa para pihak dapat mengecualikan peraturan konvensi ini. Artinya CISG ini menjunjung tinggi prinsip kebebasan berkontrak dan memberikan suatu bentuk kekuasaan penuh kepada pihak untuk membuat kontrak. Terlebih lagi intinya dapat menghasilkan hukum domestik dan hukum komersial internasional. Jadi ketiga alasan di atas itu hanya sebagian kecil dari kenapa ini menjadi satu hal yang Indonesia harus prioritaskan, harus memiliki sense of urgency untuk ratifikasi CISG. Dan karena banyak sekali keuntungan dapat didapat, baik dalam konteks ranah hukum maupun dalam pengembangan bisnis Indonesia. Lalu ini sebenarnya pemateri ingin memberikan suatu food for thoughts kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Jika saat ini Indonesia masih diam, tidak menanggapi ajakan untuk ratifikasi, timbul dua pertanyaan. Jadi Indonesia sebaiknya mengiyakan ajakan negara-negara atau ajakan dari ahli-ahli hukum untuk meratifikasi CISG, atau mengamandemen saja KUHP atau membuat undang-undang lainnya. Walaupun sebenarnya saya dan teman-teman Bani paham bahwa urgensi CISG diratifikasi itu bukan suatu focal point oleh pemerintah saat ini, namun kami sedikit condong dan kami berani untuk berpendapat bahwa akan lebih baik sebenarnya Indonesia untuk meratifikasi CISG, alih-alih membuat undang-undang baru atau bahkan mengamandemen KUHP. Kenapa? Satu, karena esensi paling simpel adalah kompleksitas dari domestic law kita. Prosedur dan cara untuk mengubah KUHP itu melibatkan waktu, tugas dan waktu sangat lama. Dan mengubah KUHP data ini tentunya juga akan menimbulkan suatu atau menarik argumen-argumen yang kembali lagi memakan waktu, sehingga sulit sekali untuk mengamandemen KUHP data ini. Tentu juga akan ditambah lagi apabila amandemen tersebut berhasil, maka selalu ada implementing agreement atau pengembangan undang-undang penerapan dari amandemen tersebut. Sebenarnya juga ditambah dengan fakta bahwa KUHP data ini juga sudah lama sekali sejak awal diproklamasikan Indonesia, sudah ada agenda untuk mengamandemennya, namun hingga saat ini masih terdapat beberapa kesulitan untuk mengubah KUHP data. Lalu hambatan kedua adalah terhadap perubahan hukum perdata ini muncul dari pernyataan tentang keefektivitasannya dalam praktik. Keefektifannya. Jadi kita asumsikan KUHP dapat kita amandemen. Dan KUHP berhasil memasukkan nilai-nilai peraturan kontrak penjualan internasional. Pertanyaan berikutnya adalah apakah itu akan menjadi pilihan yang populer bagi para pihak yang melaksanakan kewajiban kontraktual dalam perdagangan internasional di Indonesia? Apakah apakah negara tersebut hendak menggunakan KUHP sebagai substantive law, apalagi negara-negara yang sudah meratifikasi CISG? Tentunya negara tersebut pasti akan condong memilih hukum nasional, terlebih lagi hukum-hukum negara-negara maju. Karena hukum-hukum negara maju seperti Inggris yang sudah memiliki banyak act-nya, pasti sudah di-test by time dan sudah memiliki beberapa pengembangan sehingga akan lebih matang dalam konteks kontrak internasional daripada KUHP Perdata yang baru saja diamandemen. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa apabila kita menggunakan hukum nasional untuk mengatur permasalahan kontrak internasional ini, itu akan efektif, tapi hanya dalam dua hal.
Pertama, ketika tidak ada ketentuan dan hukum untuk non-anggota CISG, dan ketika pihak perdagangan sepakat, sudah memberikan consent untuk menggunakan suatu hukum nasional untuk mengatur kontrak mereka. Namun kembali lagi, ini menjadi suatu kesulitan apabila mengamandemen. Dan hal ini juga menjadi suatu dorongan mengapa meratifikasi merupakan opsi yang jauh lebih baik daripada mengamandemen, karena esensi dari kesulitannya dan bagaimana dan kesulitannya untuk KUHP untuk menarik mitra-mitra atau counterparties dari kontrak yang dijangkau Indonesia untuk menggunakan KUHP sebagai substantive law. Jadi di sini saya ingin menegaskan, saya di sini bersama teman-teman Bani bukan berarti melarang KUHP untuk diamandemen ya. Namun kami merasa bahwa amandemen KUHP ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti pengesahan atau pengganti ratifikasi CISG. Karena mengubah KUHP saja itu bukan solusi yang efektif. Menurut kami, dari Bani, jalan yang ideal tentu saja adalah meratifikasi CISG, dan sekaligus atau setidak-tidaknya setelah itu, baru mulai memperkuat KUHP Indonesia dan Implementing Agreement-nya. Boleh next? Panitia? Baik, sepertinya hanya itu hasil materi dari saya yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar dan kepada moderator. Dan untuk sesi webinar ini saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pemaparan materinya yang luar biasa tadi dari Bapak Amrudafa. Baik, untuk agenda kita yang selanjutnya adalah kita akan mendengarkan tanggapan dari panelis yang tidak kalah luar biasanya. Pada kesempatan kali ini, kita sangat beruntung nih untuk dapat menghadirkan Ibu Gebi Agnesia Pangaribuan PhD, yang merupakan ketua dari Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia. Ibu Gebi Agnesia juga selama perjalanan karirnya telah menjadi seorang legal counsel selama 12 tahun di salah satu perusahaan ternama di Asia Tenggara. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, boleh akan saya serahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator Tamara dan juga Bapak Amru dari Bani yang sungguh ini kesempatan yang berharga juga dari saya karena bisa berada di satu webinar untuk mengutarakan tanggapan ataupun pendapat saya terkait urgensi meratifikasi CISG ini. Mungkin sebelumnya saya izin share screen ya untuk Baik, sudah terlihat belum ya share screen saya untuk moderator dan juga Bapak Amru, udah terlihat jelas ya? Sepertinya baru judulnya doang, Bu, yang terlihat mungkin bisa diulang. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Kalau di saya belum, mungkin untuk di Bapak Amru apakah sudah, Pak? Sama nih saudari Gebi Agnesia, saya hanya melihat bagian atas dari screen-nya. Baik, saya mungkin karena kendala sinyal ya, saya lagi di luar kota, coba saya share screen ulang sebentar. Bu, mungkin apabila ada kendala sinyal, bisa untuk share screen dari panitia. Oke, sudah terlihat belum ya sekarang? Oh ya, baik, sudah terlihat ya. Oke, sebelumnya saya berterima kasih nih sama Bapak Amru dan juga panitia dan moderator yang sudah mewadahi webinar yang sangat bagus ini ya topiknya. Dan juga tadi saya sudah sangat menyimak pemaparan dari Bapak Amru selaku orang ataupun pihak yang sangat expert terkait urgensi meratifikasi CISG ini. Jadi atas pemaparan Bapak tadi, karena saya juga tertarik untuk ikut menanggapi, saya membuat beberapa poin-poin yang sekiranya bisa saya
tuangkan dan juga saya bagikan kepada peserta webinar pada hari ini. Mungkin pertama-tama tanggapan saya, di sini saya selaku pebisnis ya, saya di sini selaku pelaku usaha. Di sini saya tadi melihat kalau menurut catatan sekretariat Unsitral, tadi Bapak sudah sempat menyinggung juga kalau sampai sekarang sudah diratifikasi oleh banyak negara, dan tadi saya baru saja periksa ternyata sudah diratifikasi oleh 94 negara. Dan juga kebetulan negara-negara yang telah meratifikasi ini sebenarnya merupakan negara-negara yang menjadi mitra dagang dari berbagai perusahaan di Indonesia. Jadi saya di sini selaku Ketua Umum Aspindo juga melihat yang meratifikasi ini adalah justru negara-negara yang memang sering sekali berhubungan untuk mitra dagang antara Indonesia dan juga negara-negara yang sudah meratifikasi. Lalu poin kedua yang saya catat juga, Indonesia di sini kan tergolong sebagai negara yang aktif dalam transaksi perdagangan internasional, termasuk dengan praktik jual beli internasional. Mengingat kita tahu sendiri kalau masyarakat Indonesia ini konsumtif ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, bahwa peringkat 1 sampai dengan peringkat 6 ini, mitra dagang utama Indonesia ini semuanya sudah meratifikasi CISG, justru malah Indonesianya yang belum meratifikasi CISG. Dan juga di sini saya selaku menimbang dan juga memberi tanggapan selaku pelaku bisnis, di sini saya lebih condong untuk benar tadi kata Bapak Amru untuk segera saja Indonesia meratifikasi CISG ini. Seperti itu, mengingat di poin kedua saya juga Indonesia saat ini belum memiliki ketentuan hukum yang khusus mengatur perihal jual beli internasional. Sebelumnya sudah disinggung juga oleh Bapak Amru. Dan ketentuan hukum mengenai perjanjian jual beli di Indonesia ini masih mengacu pada KUH Perdata, tepatnya pada buku 3 di bab 5 dari pasal 1457 sampai pasal 1540. Lalu poin ketiga yang saya juga take notes di sini kita dalam melakukan ratifikasi harus mengharmonisasikan dengan hukum nasional terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Mengingat Indonesia ini memberlakukan adanya aliran primat hukum nasional di mana akan selalu mengacu pada hukum nasional terlebih dahulu. Jadi yang kita ratifikasi adalah mengacu pada hukum nasional yang sudah berlaku terlebih dahulu. Lalu juga saya mengingat lagi pada saat dulu saya menjabat menjadi legal consultant, bahwa berdasarkan putusan MK nomor 13 garing PUU strip XFI garing 2018 menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian internasional yang berkaitan dengan praktik perdagangan internasional harus diratifikasi dalam bentuk undang-undang. Sehingga jika ingin lebih lanjut terdapat aturan sejajar atau setara, di sini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Untuk membuat aturan yang sejajar dengan KUH Perdata yang mengatur tentang jual beli internasional, maka perlu dilakukan ratifikasi. Lalu poin selanjutnya, ratifikasi di sini akan memperkecil kemungkinan penggunaan hukum negara lain yang tidak dikenal oleh pelaku usaha dan praktisi hukum di Indonesia karena telah adanya kesamaan aturan hukum yaitu CISG. Mungkin di sini mengkerucutkan lagi ya, agar jika terjadi sengketa, semuanya bisa mengacu pada CISG seperti itu Bapak Ibu. Lalu juga di poin selanjutnya, di sini membantu memudahkan hakim di Indonesia dalam menghadapi perkara jual beli internasional, mengingat hakim di Indonesia di sini memerlukan sumber hukum tertulis sebagai rujukan dalam memutuskan perkara seperti itu. Lalu ini poin terakhir yang saya take notes juga dan cukup menarik. Jadi saya pernah membaca bahwa Israel ini meratifikasi CISG namun melakukan reservasi terhadap artikel 11 atau pasal 11 dari CISG ini. Di sini juga mungkin bagi saya tepat pandangan saya bahwa Indonesia ini dapat meratifikasi CISG dengan memberlakukan reservasi terhadap artikel 11 CISG yang menetapkan bahwa sebuah kontrak jual beli tidak perlu dibuat dan atau dibuktikan keberadaannya secara tertulis dan tidak harus memenuhi persyaratan apapun tentang bentuknya. Menurut saya, mengapa perlu direservasi? Karena hal ini perlu direservasi agar sengketa yang penyelesaiannya menggunakan CISG atau mengacu pada CISG dapat dilandasi oleh bukti dan perjanjian yang jelas. Mengingat di sini kita sedang mempermasalahkan ataupun sedang mengurusi sengketa yang melibatkan lintas negara seperti itu. Jadi di saat kita mengacu pada hal yang bentuknya sudah perjanjian tertulis ataupun sudah ada dasar yang jelas,
maka penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan mudah dan tentunya pengaturan ataupun acuan terhadap CISG ini akan lebih jelas landasannya. Mungkin sekian tanggapan dari saya selaku perwakilan dari Aspindo dan juga pelaku bisnis, yang pada kesimpulannya di sini kami sangat mendukung adanya ratifikasi terhadap CISG ini. Karena mengingat semuanya sejauh ini sudah jauh lebih banyak pro-nya ya, membawa keuntungan jika kita semua di sini meratifikasi CISG. Seperti itu. Mungkin demikian, sekian juga dari kami Aspindo. Kami serahkan lagi kepada moderator Ibu Tamara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak tadi kepada Ibu Gaby Agnesya Pangaribuan atas tanggapannya. Dan mungkin dengan demikian maka berakhirlah sesi mini webinar kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, izinkan saya untuk membacakan rangkuman dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Amrudafa. Yaitu bahwa CISG merupakan salah satu perjanjian internasional tentang kegiatan komersial internasional yang dapat dinilai paling berhasil ya Pak. Hal ini digambarkan dari fakta bahwa CISG dapat berlaku untuk kurang lebih 80% dari transaksi global cross-border. Penulisan dari CISG sendiri juga dinilai sebagai sebuah konvensi yang sangat baik karena ketentuan-ketentuan di dalamnya bersifat straightforward. Adapun fungsi dari CISG adalah untuk memberikan suatu bentuk kepastian hukum untuk mengakomodasi kebutuhan komersil dari negara-negara dalam melakukan transaksi internasional. Sehingga CISG sering disebut sebagai substantive law dalam penerapan hukum perdagangan internasional. Adapun terdapat dua alasan besar mengapa Indonesia belum meratifikasi CISG hingga kini, yakni yang pertama adalah political decision, dan yang berikutnya bahwa ratifikasi ini belum menjadi prioritas dari pemerintah. Melanjutkan dari alasan tersebut, sebetulnya yang merupakan urgensi dari ratifikasi CISG di Indonesia adalah terkait dengan fakta bahwa yang pertama, Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait kontrak perdagangan internasional. Yang kedua, bahwa ratifikasi dapat menghindari conflict of laws. Dan yang terakhir, ratifikasi dapat menstimulasi pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dikarenakan kemudahan yang ditimbulkan dari ratifikasi itu sendiri. Selanjutnya, tadi Ibu Gaby Agnesya Pangaribuan juga telah menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal nih, mengingat banyak sekali negara yang merupakan mitra utama Indonesia yang sudah meratifikasi CISG. Dan bahwa ratifikasi dari perjanjian ini juga dapat menstimulus tentunya kegiatan bisnis yang berlaku di Indonesia. Baik, dengan demikian maka berakhirlah acara mini webinar kita pada siang hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang banyak, dan apabila ada kesalahan perbuatan ataupun ada kesalahan penyampaian, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan acara mini webinar ini. Terima kasih Pak Amru, terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih panitia semua dan Ibu Gaby. Saya izin live dulu karena ada kerjaan. Terima kasih.